eh kurang lebih tadi video wawancara, kemudian keterangan dari warga-warga, tokoh-tokoh masyarakat yang terdahulu yang jadi ini ya, apa nama, jadi pelaku sejarah bagaimana cerita awal PT Foresta masuk ke Dusun Aigede, terkhusus di Dusun Aigede. Tadi kita sempat dengar bagaimana waktu komoditas sedang masa-masa matangnya gitu, masa-masa masaknya itu digusur sama PT Foresta. Padahal lahannya itu sangat berguna sekali untuk jadi sumber kehidupan masyarakat. Dan kita sudah mendengar begitu, penggusuran ini tanpa kompensasi apapun. Tanpa kompensasi apapun, tidak ada ganti rugi, yang ada janji-janji. Ya tadi Pak Amran bilang kan, bahwa PT Foresta itu berjanji akan memberikan bantuan CSR, kemudian ANDAL, bantu sekolah, bantu desa, dan sebagainya. Tapi kalau kata Pak Amran, ini nggak pernah diberikan sama sekali gitu. Dan peristiwa inilah yang akhirnya menjadi bom waktu gitu untuk PT Foresta. Dan akhirnya inilah yang menjadi pemicu masyarakat marah gitu dengan PT Foresta yang memberikan janji tapi malah merampas lahan masyarakat. PT Foresta lahannya itu ribuan gitu, puluhan ribu, dan itu tidak memberikan bantuan yang signifikan untuk masyarakat. Nah, untuk lebih detail nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Alam dan Pak Residi, dan kemudian akan dilanjut oleh 3 penanggap lainnya. Untuk Pak Alam, kemudian Pak Residi, Bung Hafiz, Pak Minggu, mungkin bisa maju ke depan. Nah, inilah tiga narasumber kita. Tadinya Pak Suryadi Saman seharusnya offline gitu ya, tatap muka. Cuman karena katanya baru pulang dari laut, nggak sempat begitu. Jadi hadirnya secara online. Nah, nanti untuk pertama mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Pak Residi bagaimana di Desa Perpat gitu, situasi di Desa Perpat, kondisi Desa Perpat setelah PT Foresta masuk, dan bagaimana situasi di Desa Perpat hari ini. Kemudian akan dilanjut oleh Pak Alam juga menjelaskan bagaimana Desa Kembiri, situasi di Desa Kembiri sampai akhirnya ada kejadian-kejadian kriminalisasi begitu. Kemudian nanti akan ditanggapi oleh Bung Hafiz untuk menjelaskan bagaimana pola-pola perampasan tanah ini dan akhirnya menciptakan ketimpangan penguasaan tanah. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk para sedi menjelaskan paparannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arsidi. Saya mewakili Desa Perpat, yang artinya di dalam hal ini saya selaku Korlap Desa Perpat. Kita yang pertama terima kasih atas kesempatan pada saya sendiri yang sudah diberi ruang waktu untuk menjelaskan atau menguraikan permasalahan apa yang terdapat daripada Desa Perpat sendiri. Saya akan memulai sejarah awal perusahaan. Memang benar, pada tahun 97 telah terjadi penanaman perusahaan Foresta Lestari di Desa Perpat sebanyak kurang lebih 1.300 hektar. Dalam hal ini memang sudah jelas, kita tahu memang 1.300 hektar itu terdiri dari 3 hamparan. 3 hamparan, ada beberapa blok hamparan besar dan hamparan kecil, termasuk di areal perkebunan atau lahan pertanian masyarakat, yang pada saat ini
perlu kita sampaikan, perlu kita jelaskan. Yang saat ini di dalam perusahaan tersebut ada terindikasi sertifikat atau SHM masyarakat yang kurang lebih 18 sertifikat yang masuk di areal kebun perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu kami dari Desa Perpat yang pertama akan menggubris ini pertama ya berkaitan ya indikasi penyerobotan lahan pertanian transmigrasi yang tahun terbit sertifikatnya pada tahun 1987 dan tahun tanam perusahaan tersebut berselisih kurang lebih 10 tahun daripada tahun tanam perusahaan. Ya. Kemudian ada beberapa hal lagi terkait perusahaan yang udah sekian puluh tahun, kurang lebih 24 tahun kalau di tempat kita atau hingga 25 tahun. Juga terdapat ada beberapa terindikasi berada di dalam kawasan hutan lindung yang di sini bisa kita jelaskan kurang lebih 34 hektar, kurang lebih 34 hektar. Nah, itu permasalahan pertama yang di Desa Perpat berkaitan dengan masuknya perusahaan tersebut di wilayah Desa Perpat. Nah, kemudian dampak positifnya atau negatifnya terhadap perusahaan selama ada kurang lebih 24 tahun itu pada kita, masyarakat kita sendiri sejauh ini terkait dengan CSR atau bantuan-bantuan sosial lainnya. Sejauh ini kita dari masyarakat Perpat belum menerima itu. Ya, kalaupun ada mungkin ada sebagian besarnya, tapi untuk secara utuhnya, secara penuh kewajiban mereka tidak terrealisasi ke Desa Perpat. Nah, itu sebagai gambaran yang ada di kami. Yang jelas di sini di dalam AMDAL yang harusnya untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya ekonomi masyarakat sekitar kebun melalui penyuluh pertanian, pemberian bantuan bibit atau peralatan tani, terutama tanaman lada yang banyak dibudidayakan penduduk, membeli hasil pertanian atau sayuran atau bermacam-macam hal lainnya yang berkaitan dengan menyangkut menunjang perekonomian masyarakat setempat. Tapi faktanya di sini kita tidak mendapatkan itu. Itu terkait yang berkaitan dengan pertanian. Kemudian untuk pendidikan, tingkat pendidikan, di sini sudah dijelaskan untuk meningkatkan anak sekolah yang berprestasi, pemberian beasiswa diprioritaskan bagi orang tua yang tidak mampu. Beasiswa diberikan untuk tingkat SD. Di sini sudah dijelaskan 12 orang, tingkat SLTP 6 orang, SLTA 3 orang, dan perguruan tinggi 1 orang. Di sini terkait di desa kami sendiri tidak pernah dilakukan. Itu yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar lunaskan dari perusahaan terhadap AMDAL ini sendiri. Kemudian ada hal-hal lain mungkin yang berkaitan dengan AMDAL tadi. Yang lokasi ini kegiatan menekan seminimal mungkin terjadi kerusakan masyarakat, keresahan masyarakat, yaitu di Desa Kembiri, Membalong, Lasar, Simbarusa, Perpat, Tanjung Rosa, Cerucuk, dan Desa Sungai Samang. Kemudian salah satunya yang berkaitan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan di sini, beasiswa sebanyak 17.280.000, subsidi obat-obatan 18 juta, penyuluhan dan bantuan pembinaan petani 6 juta, bantuan sosial pembangunan desa sebesar 6 juta yang harus dibayarkan setiap tahunnya 41.000, tapi ini semua kosong, tidak pernah direalisasikan ke desa kami. Itu yang berkaitan dengan
eh, kewajiban-kewajiban yang sudah dituliskan di Anda ini sendiri. Kemudian bagi kami masyarakat dalam hal ini selama pembukaan perusahaan ini kita merasa sangat dirugikan, terutama indikasi lahan sertifikatnya terampas oleh perusahaan tersebut yang kurang lebih 11,5 hektar. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari sisi lain terkait teman-teman kita yang 11 orang yang selama ini mungkin diberitakan mereka itu adalah tersangka, kita bilang bukan tersangka, mereka itu adalah korban daripada kriminalisasi dari pihak perusahaan. Mereka adalah pejuang yang memperjuangkan hak masyarakatnya. Itu perlu kita sampaikan ke semua masyarakat. Mereka bukan teroris, mereka bukan penjahat dalam hal ini. Mereka berjuang untuk membuka semua kecurangan daripada perusahaan ini sendiri yang selama kurang lebih 26 hingga 27 tahun beroperasi di tempat kita. Mungkin sekedar info dulu dari kita di Perpat, mungkin akan dilanjutkan dari Bang Alam. Untuk sementara kita kasih waktu ke moderator.